Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Hilma Suciani Azahra, mahasiswa semester 3 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pendidik dan juga profesi guru dalam pendidikan agama Islam. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai definisi atau pengertian dari pendidik atau guru itu sendiri. Nah, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Adapun menurut Dri Atmaka, pendidik atau guru adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada siswa dalam pengembangan baik fisik maupun spiritual. Nah, adapun pengertian guru atau pendidik dalam perspektif Islam merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi yang ada pada peserta didik, baik itu potensi afektif, kognitif, maupun psikomotor yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam tentunya. Pendidik dalam Islam dikenal dengan berbagai istilah, di antaranya adalah mudaris, murabi, mursyid, mu'alim, dan mu'adib. Jika berbicara tentang guru, tentu tidak bisa dilepaskan dari sosok seorang yang berilmu, berwawasan luas di bidang tertentu, berjasa mengantarkan orang lain kepada kebaikan, dan mencegahnya dari keburukan. Sebab, hanya orang-orang yang berilmu, berwawasan luas, dan menginginkan orang lain untuk menjadi lebih baik, yang mampu menjalankan tugas-tugas tersebut. Sebagai agama yang mulia, Islam ini mendorong sekali umatnya menjadi seorang pendidik yang berilmu, menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari keburukan. Bahkan, mereka yang digolongkan sebagai orang-orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Hal itu seperti tercermin dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, yakni surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian kita akan membahas mengenai kedudukan guru dalam Islam. Yang pertama adalah tinta ulama atau guru itu lebih berharga daripada darahnya para syuhada. Kemudian yang kedua adalah orang yang berpengetahuan itu melebihi orang yang senang beribadah apabila dia mampu untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila seorang alim atau guru meninggal, maka terjadi kekosongan dalam Islam yang tidak dapat diisi kecuali dengan alim lainnya. Kedudukan orang alim dalam Islam itu dihargai bila orang itu tuh dapat mengamalkan ilmunya. Nah, mengamalkan ilmunya itu dengan cara mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Nah, hal itu merupakan suatu pengamalan yang paling dihargai di dalam Islam. Pendidik dalam pendidikan Islam ini berperan sebagai tenaga profesional yang mengemban dua tugas utama, yaitu yang pertama adalah mencerdaskan peserta didik dengan ilmu pengetahuan. Nah, hal ini itu seiring dengan perkembangan pengetahuan dan juga teknologi. Nah, yang selanjutnya adalah pembinaan ajaran agama Islam, yaitu membimbing peserta didik menjalani kehidupan sesuai dengan syariat agama Islam sebagai agama yang selamat. Kemudian yang selanjutnya adalah peran guru dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah sumber pengajaran. Artinya, guru harus mengetahui, memahami, menguasai, dan mampu menjelaskan kembali suatu materi kepada peserta didik dengan baik. Yang kedua adalah fasilitator, yaitu guru harus mampu untuk memberikan fasilitas dalam hal pembelajaran dan juga mewadahi segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik yang nantinya akan terus dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan,
itu, guru harus mampu dalam hal pengelolaan pembelajaran, terutama menghadapi berbagai perbedaan yang mungkin saja timbul dalam sebuah proses pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah pembimbing, di mana guru harus mampu untuk membina dan menuntun peserta didik ke arah yang berkonotasi positif, baik itu di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran, atau penanaman sikap. Dan juga guru harus bisa menjadi role model dan pengingat terhadap hal yang baik. Nah, kemudian yang kelima adalah motivator, yaitu di sini guru berperan sebagai pemberi motivasi belajar kepada peserta didik atau sebagai pendorong peserta didik itu dalam rangka meningkatkan kegairahan dan juga pengembangan kegiatan belajar siswa. Yang keenam adalah evaluator, yaitu guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap peserta didik melalui ujian maupun kuis. Kemudian yang selanjutnya adalah tugas guru sebagai tenaga profesional dalam pendidikan Islam. Nah, adapun menurut Al-Abrashid, tugas-tugas guru yaitu yang pertama, mengetahui karakter siswa. Karena dengan mengetahui karakter siswa, kita akan lebih mengetahui dan lebih mudah dalam memilih model pembelajaran apa yang akan dilakukan, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Nah, yang kedua adalah selalu berusaha meningkatkan keahliannya, baik dalam bidang yang diajarkannya maupun dalam cara pengajarannya. Yang ketiga adalah senantiasa mengamalkan ilmunya, tidak hanya mempelajari teori-teori, tapi juga dengan melakukan praktiknya. Nah, yang keempat adalah tidak berbuat yang berlawanan dengan yang diajarkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah syarat menjadi guru dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah balik atau sudah dewasa dalam pemikiran dan juga tindakan. Kemudian yang kedua adalah sehat secara rohani maupun jasmani. Nah, yang ketiga adalah ahli dalam pengajaran. Yang keempat, berkesusilaan dan berdedikasi tinggi. Berdedikasi tinggi di sini adalah dia benar-benar ingin mencerdaskan anak-anak dengan cara transfer ilmu tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah telah melakukan pelatihan maupun pengajaran. Nah, yang selanjutnya adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh guru. Nah, menurut Al-Abrashid lagi nih, guru hendaknya memiliki beberapa sifat berikut ini. Nah, yang pertama adalah juhud atau tidak mengutamakan materi dan semata-mata itu hanya mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bersih secara lahiriah dan juga batiniah. Bersih secara lahiriah tentunya enak untuk dipandang ya teman-teman, dan juga bersih secara batiniah itu terhindar dari berbagai sifat-sifat buruk atau sifat-sifat iri dengki. Nah, kemudian tidak memiliki sifat ria, dengki, dan juga iri hati. Nah, yang selanjutnya adalah ikhlas dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Kemudian bijaksana dan juga tegas dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, selanjutnya adalah rendah hati, sabar, dan juga pemaaf. Nah, adapun menurut Mahmud Yunus nih, sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah yang pertama, menyayangi muridnya seperti kepada anak sendiri, kemudian senang memberi nasihat, senantiasa mengingatkan tujuan mencari ilmu itu adalah ya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kemudian tidak merendahkan pelajaran lain yang tidak diajarkan oleh dirinya gitu. Kemudian mengajarkan materi yang sesuai dengan kemampuan murid. Kemudian mendidik muridnya untuk selalu berijtihad, untuk berpikir, jadi tidak selalu hanya dari guru saja seperti itu. Kemudian senantiasa mengamalkan ilmunya, kemudian berlaku adil terhadap setiap muridnya. Nah, yang terakhir adalah tanggung jawab guru sebagai tenaga profesional. Yang pertama adalah tanggung jawab secara moral. Artinya guru berperan dalam pembentukan moral peserta didik untuk menjadikannya manusia yang berakhlakul karimah dan juga sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan juga nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila sebagai dasar falsafah negara kita. Nah, yang kedua adalah tanggung jawab dalam bidang pendidikan. Artinya guru memiliki akses penuh dalam hal pemberian pengajaran ilmu pengetahuan kepada peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta diharapkan nantinya peserta didik tersebut dapat mengamalkan ilmu yang telah ia didapatkan dalam kehidupan bermasyarakat kelak. Nah, selain itu, guru juga bertanggung jawab untuk mengelola proses pembelajaran
pengajaran, pembimbingan, dan lain sebagainya. Selain dari mendidik dalam hal ilmu pengetahuan, guru atau pendidik juga berperan dalam mendidik sikap dari peserta didik itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah tanggung jawab kemasyarakatan. Seorang guru tidak dapat terlepas dari kehidupan bermasyarakat dan hendaknya berperan secara aktif dan menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakat luas. Nah, yang selanjutnya adalah tanggung jawab di bidang keilmuan. Pendidik bertanggung jawab dalam hal menunjukkan pengetahuan dan juga teknologi sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing serta mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Struggle that you do today is the single way to build a better future. Perjuangan yang kamu lakukan hari ini merupakan cara untuk membangun kualitas yang lebih baik di hari esok. Jadi buat kamu, jangan pernah berhenti untuk berjuang, terutama bagi para calon pendidik di masa yang akan datang. Jangan bicara tapi lakukan, jangan katakan tapi tunjukkan, jangan berjanji tapi buktikan. Saya Hilma, terima kasih sudah menyimak video dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.